singkat ya, menggambarkan bahwa dan ini adalah aplikasinya di dalam sebagai energi nuklir sebagai energi menggunakan tenaga nuklir gitu ya, nuklir energi. Jadi dasarnya adalah persamaan reaksi inti ya, persamaan reaksi inti dan jumlah masanya yang penting di sini. Jumlah masanya yang hilang pada waktu reaksi inti dan terjadi jumlah masanya itu hilang sebagai energi. Ya, diberikan oleh persamaan ini. Ini persamaan biasa dari itu dan inti itu hilang karena artinya terpecah belah dan dia menjadi inti-inti yang kecil yang lebih stabil karena inti besar itu enggak stabil ya. Inti besar itu tidak stabil ya. Jadi inti itu terdiri dari proton dan neutron. Yang selama ini kita bicarakan adalah elektron ya. Jadi ini kita ada contoh di sini ya. Contoh-contohnya seperti ini ya. Energi dari dari reaksi inti misalnya kita sudah bicarakan minggu yang lalu atau 2 minggu berturut-turut itu misalnya reaksi menjadi apa? Produk dan reaktannya menjadi produknya apa, reaktannya apa gitu ya. Jadi itu ya. Ini di sini ada contoh satu lagi apa? Oh ini bukan nuklir tapi bukan tenaga nuklir, tapi itu yang ini bisa dipakai untuk ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi itu ya, kita itu persamaan itu penjelasannya ada di situ lebih jelas daripada kuliah saya ya. Radioaktif itu apa? Radioaktif itu adalah unsur-unsur berat ya, kelebihan neutron maka dia akan meluruh, namanya meluruh itu disintegrasi, pecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil yang stabil. Ya, yang stabil. Ini kelihatan ya PowerPoint-nya? Kelihatannya. Misalnya thorium 232 dan 90. Jumlah elektronnya 90, jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya 90 juga. Tapi jumlah neutronnya adalah 142. Ya, 142. Jadi kelebihan neutron itu. Nah, neutronnya itulah yang kadang-kadang yang neutronnya itu yang akan hilang sebetulnya, bukan hilang. Artinya dia akan meluruh ya. Dan dalam peluruhan neutron itu terjadi unsur-unsur yang lebih stabil ya. Contohnya di sini ini. Ya, ini. 23592 uranium itu ada 143 neutron. 143 neutron itu kalau semuanya terpecah belah menjadi unsur-unsur yang stabil. Barium minus stabil 139, krypton apalagi lebih stabil ya, dan ada melepaskan neutron. Jadi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil yang lebih stabil karena dia kelebihan neutron tadi ya. Kelebihan neutronnya itu. Jadi nanti dulu ini ada ya. Elektron 92, proton neutronnya adalah 143. Oke. Neutron per proton 1,5. Nah, unsur-unsur yang stabil itu biasanya N per P-nya neutron per protonnya adalah 1. Jadi neutron per proton sama dengan 1. Yes. Neutron per proton sama dengan 1. Ya. Contohnya, saya udah kasih contoh kalau nggak salah waktu itu ada di sini, ada di kalian nggak contohnya? Proton per neutron adalah 1. Gambarnya mana? Sebentar ya, sorry. Ya, neutron per proton 1. Ya, contohnya ini. Ya. Karena kalau nggak nyatet nggak tahu nih.
Ya, 23 natrium 11. Ini kita kuliah di hari-hari kedua, minggu kedua. Itu natrium itu nomor jumlah elektronnya 11, jumlah protonnya 11, jumlah neutronnya 12. N per P-nya kira-kira mendekati 1, 12 per 11. Ya, unsur itu stabil. Kalau 23592 natrium, N per P-nya 1,5. Ya, karena jumlah neutronnya berapa? 143. Protonnya 92. Jadi N per P-nya 1,5. Jadi unsurnya tidak stabil. Unsur-unsur berat itu N per P-nya letaknya di sini di grafik. Kalau misalnya jumlah neutron, di sini nomor atom, ya, nomor atom, ya, nomor atom di atas 90 itu umumnya tidak stabil, ya. Jadi N per P-nya lebih besar dari 1. Ya. Kalium 19 ini contohnya juga unsurnya stabil karena jumlah protonnya 19, jumlah elektron 19, N per P-nya adalah 20 per 19, dekat dengan 1. Ya, itu yang ingat ya. Kenapa ada reaksi nuklir? Karena adanya kelebihan muatan inti. Dan muatan inti untuk stabilnya itu terbelah atau mengalami yang namanya fisi. Ya. Unsur berat, kelebihan neutron, maka akan mengalami fisi atau pembelahan menjadi unsur yang lebih stabil. Ini kayaknya nggak pas deh di sini. Ya, maka analisis atau pembelahan menjadi unsur-unsur yang lebih stabil. Ya. Slide nomor berapa nih? Slide 5. Mana dia tadi? Slide 5. Ya. Ini gimana nih? Slide 5 ya. Jadi di dalam peluruhannya itu untuk menjadi lebih stabil ada yang melepaskan satu elektron, ya, satu negatif proton sebetulnya itu jadi namanya satu elektron, ya, atau melepaskan yang namanya neutron, ya. Jadi itu ya. Kemudian misalnya tidak perlu unsur berat. Kalau dia kelebihan neutron pun dia akan melepaskan neutronnya. Ya, misalnya karbon 14. Karbon itu berapa? Karbon itu 6. Jumlah proton karbon 6. Jumlah elektron sama dengan 6. Proton sama dengan 6. Neutron sama dengan berapa? 8. Jadi karbon 14 akan melepaskan neutron.
Ya. Kemana nih? Jumlah elektron 6, proton 6, neutron 8. Akan melepaskan neutron agar menjadi stabil. N per P mendekati 1. Mendekati atau sama dengan 1. Kalian sholat ya? Ya. Halo. Ya, ya udah sholat dulu deh. Ya. Ya. Melepaskan neutron 15 neutron per menit. Nggak ada artinya apa-apa. Semua kita juga kena neutron dari mana-mana kita kena neutron. Ya. 14 karbon 14 ini akan melepaskan 2 neutron dan menjadi karbon 12 ya. Sorry. Karbon 12 terjadi karena karbon 14 melepaskan 2 neutron. Maka proton per neutron, maka karbon 12 sama dengan 1. 14 atau sama dengan 14 terjadi karena 12 melepaskan 2. 14 melepaskan 2 neutron, maka terjadi unsur yang stabil. Karbon. Ya. 12 karbon ya, karbon 12. Ya, itu kalau dilihat ya, reaksinya mengikuti persamaan orde 1. Ya. Artinya apa? Reaksinya mengikuti persamaan orde 1 dan mempunyai waktu paruh dari misalnya dari 100 gram ke 50 gram, itu namanya waktu paruh, waktu menjadi paruh atau T setengah. Ya. T setengah. T setengahnya itu diberikan oleh persamaan ini. Ini sudah kita bicarakan minggu yang lalu, tapi saya yakin udah lupa lagi. Bukan apa orang capek kerja suruh sekolah lagi ya kayak gini. Ya. Jadi T setengahnya itu rumusnya ini, itu lihat persamaan kinetika. Nanti minggu depan kita ulang kinetika kimia. Ya. Nanti kita ulang kinetika kimia. Ya. Persamaannya mengikuti reaksi orde 1 ya. Jadi kita ingat itu rumusnya akan minus dA per dt sama dengan K kali A
Ini kalau diselesaikan jenis D. Nah, nah, ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, sama dengan KDT. Ini kalau nggak bisa matematik memang susah, ya. Nah, makanya dapat itu ln A. Ini karena tadinya minus, minus itu artinya berkurang. Minus ln A dibagi A0 sama dengan T. Ya. Ini persamaan kinetika biasa. Kalau ini tanda negatifnya mau dihilangin, ini harus tahu logaritma. Saya rasa kalian tahu lah. Ln A0 A-nya menjadi setengah dari semula. Ln 2 menjadi setengahnya, ya. Ini harus ingat ini, sorry, Anda pasti udah lupa. Saya sebetulnya risau nih kalau kayak gini nih. Ya. Ln 2 itu sama dengan ln 2 itu sama dengan 0,693. Perka lihat itu sama dengan T setengah. Ya, itu dapatnya gitu ya ini. Ingat ini kuliah kinetika kimia. Ingat kuliah kinetika kimia. Ya. K-nya konstanta laju reaksinya. K-nya yang suka dihitung dulu biasanya T setengah diketahui. Contoh yang berikutnya nih kita bisa lihat ya karbon 14 tuh ada di mana? Ya semua yang di fosil tuh ada karbon 14-nya. Ya di rumah kita juga ada, di rumah kita juga ada. Nah di pohon rumah kita tuh ada karbon 14, kalau 100 tiap 100 gram itu kira-kira ada bunyi tek 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 15 kali kalau dimasukin ke alat. Artinya 15 disintegrasi per menit. Ya. Dan kalau kita lihat lagi umur atau waktu paruh dari karbon 14 udah dihitung
harganya 5.700 tahun. Jadi untuk menjadi dari 15 menjadi 7,5 itu perlu waktu 5.700 tahun. Ya. Dari 15 menjadi 7,5 memerlukan 5.700 tahun. Nah, itulah. Mana tadi tuh nulisnya? Ya. (15) itu artinya disintegrasi per menit. Ya, artinya dia lepas dari 15 menjadi ke kira-kira rata-rata 7,5 itu perlu waktu 5.700 tahun. Ya. Radioaktif peluru mengikuti persamaan reaksi order 1 tadi udah diterangkan. Ini ya. Tulisnya berulang-ulang udah. Ya. Dari 100 gram ke 50 gram waktunya 10, jadi waktu paruhnya adalah 100 ya. Ada contoh soal di sini. Coba nih. The half-life period of first order reactor is 5 days. T setengahnya berapa? Halo? Ayo coba. Tadi udah diterangin kan? T setengah itu untuk menjadi setengahnya, waktu untuk menjadi setengahnya. T setengahnya berapa? Halo? Berapa? Hah? Ya, T setengahnya 5 hari. K-nya berapa? Tadi slide berapa tadi itu? Mana tadi itu? Nah, K-nya berapa? Nih, K-nya. Berapa? Iya. Loh, berapa jadinya? What is the time in day taken for 8 gram menjadi 1 gram? 8/5. A0 per A kan tadi ln A0 per A. Sama dengan berapa? K kali T. K-nya berapa tadi? 0,693.
kali T. Jadi T-nya sama dengan 8/5. Ya, 8/5 berapa tuh? Ya hitung aja. T sama dengan log 8 dibagi log 5 dibagi 0,693. T sama dengan ketemu sini. Ya. T yang ketemu. Ini contoh satu lagi di sini ada. Nih. Ya. Ini kok hilang ya satu ya? Saya punya nih. Ntar dulu ya. Itu tadi di slide nomor berapa ya? Ingat nggak? Iya ini. Ini saya slide nomor berapa? Nah, ini slide nomor 14. Yang tadi contohnya slide nomor berapa? 13, 14. Kemudian ya ini contoh lagi. Itu tadi yang kita kerjain slide nomor berapa? Halo? Slide nomor berapa? Kok? Ya. Ini slide nomor 14. Tadi slide nomor berapa? Ya ini tambahan ini karena saya mau nulis di tempat itu nggak bisa, jadi saya harus nulis di ini baru, di apa baru, di slide baru. Iya iya. Enggak tadi itu saya tadi bicara di slide berapa? Penasaran saya. Sorry. Ini kan ya persamaannya menjadi ini. Kemudian contohnya ini fosil naskah ini udah pernah kita bicarakan dari 15 menjadi 7,5 memakan waktu 5.700 berapa virus tadi. K-nya ini tadi diturunkan dari sini ya. Jangan lupa karena saya yakin Anda pasti lupa. Ya. Maka K-nya adalah ini 0,693 per ini ya, DC per DT ini pokoknya ingatlah itu. Ini biasanya saya nulis di papan tulis jadi ya. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi tadi yang terakhir itu berapa gimana tuh? Oke. Masih ada waktu 30 menit, biarin aja. Bentar, sorry. Ya ini contoh naskah papirus tadi ya. Naskah papirus ditemukan begini ya. Waktu paruhnya 5.700, karbon 14 ini untuk menjadi separuhnya 5.700. Jadi kita harus cari K-nya dulu nih. K-nya harus dicari dulu. K 0,693 per T setengah 0,693 per itu ya. DC per DC sama dengan K kali C. Jadi itu nanti akan ketemu ya.
Nah ini lah tadi masalah ya ini ya, ininya pakai loh atau lon, sorry ini bukan loh, ini lon ya. Oke, ini slide nomor berapa? Nomor 32. Jauh banget nih. 32 sama yang tadi kemana? Ini ya. Nih, 32 sama 14. Jauh amat. Pada fosil papirus ini kita udah bicarakan waktu itu ya. Sama karbon 14 dipakai untuk mengikuti itu ya. Rata-rata tuh umur fosil itu di atas 1000 tahun baru bisa dideteksi. Ya. Jadi itu ada yang saya katakan ada papirus, fosil papirus naskah kuno, kitabnya Musa katanya, tapi padahal kitabnya umurnya baru berapa tahun itu. Padahal Musanya udah berapa ribu tahun yang lalu. Demikian juga ada kitab tertua Quran di Birmingham, ternyata setelah dilihat, oh itu masih kitabnya kok nggak cocok sama waktu turunnya itu ya. Tapi itu nggak jadi soal. Udah dipercaya sama jutaan orang, miliaran orang, kok mau diributin nggak jadi soal. Itu soal radioaktif, soal udah dipercaya aja gitu ya. Kalau saya sih begitu aja, nanti daripada ribut ya. Jadi seperti itu ya. 15 menjadi 7,5 memerlukan waktu 5.700 tahun ya. Jadi naskah kuno tadi itu kira-kira umurnya 3.320 tahun. 1.200 sebelum Masehi, 1.300 sebelum Masehi. Nah itu kan nggak cocoknya di situ. Kitab itu padahal si Musa tuh umurnya berapa dari Masehi? Ya enggak. Jadi enggak pas itu cerita itu ya. Oke, itu tadi waktu paruh ya. Nanti saya atur lagi. Ini juga tulang ya, tulang dari ini 5.730, saya ngitungnya 5.700 ya. Nah ini kalau misalnya daun segar itu umurnya 13, jadi di rumah kita tuh ada karbon 14 kira-kira 13 atau 14 atau 15 ya. Sedangkan sampel arkeologi tadi cuma 3,2 gitu. Berapa umurnya? Ya. Berapa umurnya? Jadi rumusnya ini ya, K-nya ditarik dulu 0,693 per 5.730 sama dengan 1,44 ya. Jadi T-nya adalah 1,44 per K 0,693. Sorry, 1,4 kali 5.730 per ini. Ya umurnya kira-kira 12.000 tahun. Ya, fosil tadi berumur 12.000 tahun. Ya, kalau 12.000 tahun kapan? Ya sebelum Abraham. Ibrahim. Ya, sebelum Abraham 12.000 tahun. Kapan itu? Dambo. Ada fosil itu, lah kok bisa? Ya berarti ada kehidupan, ada peradaban, ada peristiwa di mana karbon 14 itu berhenti terdisintegrasi, misalnya jadi areng karena dibakar. Berarti ada api di umur 12.000 tahun sebelum Masehi. Itu. Atau ada agriculture-nya pohon apa itu, misalnya pohon ubi. Loh, fosilnya ubi kok bisa sampai 12.000 tahun? Ya berarti ubinya udah dipetik, udah dimakan, udah dibuang di situ, sisanya ya ubinya udah mati. Tapi sampelnya masih ada. Kenapa? Dia fosil. Ya. Alam bicara sama kita, ya. Batu bara harusnya bisa, tapi batu bara bisa sama. Ada karbon 14-nya juga karena dia udah terfosilisasi menjadi batu bara. Ya. Berarti bumi itu umurnya berapa?
Kan batu bara sisa-sisa dari daun pohon-pohonan kan itu, sisa-sisa dari tanaman, kemudian terkumpul di situ, ya, terendapkan di situ, ya. Berapa? Ya bisa dihitung. Sama halnya misalnya kita menemukan arang di satu gua. Dibaca karbon 14-nya berapa? Oh ternyata ini arang ini 10.000 tahun yang lalu. Berarti ada orang mulai kenal api 10.000 tahun yang lalu. Gitu. Misalnya gitu. Orang ini ngumpul-ngumpul di gua 10.000 tahun yang lalu pakai api menghangatkan tubuhnya. Gitu. Ya. Batu bara bisa secara teoritis ada itu karbon 14-nya, tapi kecil sekali, berarti umur tanahnya nah nggak cocok karena umur dari ini adalah 5.730 menjadi setengahnya. Kalau menjadi 1/8-nya aja berarti baru 40.000 tahun. Nah, umur bumi yang diduduk yang sampai bisa jadi batu bara itu kira-kira 300.000 tahun. Jadi nggak cocok pakai karbon 14. Oh logam nggak bisa kan, bukan karbon. Ya nggak ada karbonnya. Ini kan karbon 14. Kalau logam ya kalium 40. Ya, kalium itu 39, kalium 40 melepaskan 1 neutron. Ya, waktu paruhnya berapa? 40.000 tahun. Ya, metodenya tergantung dari unsur radioaktif yang banyak di sekitar situ. Ya, isotop yang banyak. Karbon 14 ini isotop dari karbon 12. Ya, kalium 40 nantinya akan menjadi kalium 39. Ya, 41, kalium 41. Jadi dia melepaskan 2 neutron tadi, dan 2 neutron tadi yang akan umurnya itu ya 40 juta tahun. Jadi kalau kalium bisa dipakai untuk umur juta-juta tahun. Ya, kalau bumi berapa? 4 miliar tahun. Nah, dari mana waktu paruh yang 4 miliar tahun? Di bumi ada uranium 235, 232, 235 yang waktu paruhnya 4 miliar tahun. Ya. Jadi kira-kira begitu, ya. Bumi ini kok bisa ada uranium yang 4 miliar tahun? Ya, bumi dulu disambar meteor yang ada uraniumnya. Waktu mulai terbentuk. Ya. Seperti itu. Ya, itu cerita geologi. Ya, orang kimia menerangkan peristiwa geologi. Orang kimia menerangkan peristiwa arkeologi. Orang kimia menerangkan peristiwa evolusi. Misalnya apa? Misalnya fosil orangutan. Fosil orangutan itu ada fosilnya. Setelah diteliti-teliti ternyata dia adalah 8 juta tahun sebelum manusia. Beda 8 juta tahun dengan manusia. Ya. Jadi kita beda sama orangutan. Ya, beda 8 juta tahun kok. Kan 8 juta tahun waktu yang lama kalau dari orangutan ke manusia. Lain jalurnya. Yang tetap di hutan jadi orangutan atau cimpanse, yang pergi ke padang rumput jadi manusia. Oh iya, DNA itu nanti cuma 3% bedanya. Ya, cimpanse sama manusia. Ya. Cuma 3% itu berapa? 3% dari 9 miliar. 300 jutaan. Ya. 300 juta cimpanse itu nggak bisa tegak. Nggak bisa, tangannya nggak bisa nulis. Ya. Nggak bisa tegak, tangannya nggak bisa nulis. Ya paling-paling kayak Sarimin itu. Angkat kayu yang bongkok-bongkok gitu. Ya. Nggak bisa bikin alat. Ya. Dan lain sebagainya. Padahal cuma 3% bedanya. Ya. Nah itu tadi ya, bagaimana Anda harus mencari umur dari suatu fosil, umur daripada suatu lokasi, ya bisa 12.000 tahun ya, tergantung dari ini semua ya, dari hasil analisa karbon 14. Kalau lebih dari ya lebih dari 50.000 tahun kayaknya nggak bisa. 50.000 tahun itu berapa kali? 10 kali. 10 kali 15 nggak bisa. Alatnya nggak sensitif jadinya. Itu kalau itu 13 menjadi 3,2 itu udah berapa kali? Ya udah 15 jadi 3,2 itu 12.000 tahun. Jadi 3,2 itu sebetulnya udah nggak sensitif alat itu. Ya.
bacaan 3,2. Bacaan 13,6 alat itu masih errornya masih kecil. Ya, bacaan 3,2 hanya 3,2 neutron datang ke itu dibandingkan dengan 13 sinyalnya susah itu ya. Sinyalnya susah. Ya, ini contoh lain lagi ya. Ada fluoran radioaktif yang begitu ya. Contoh lain lagi. Nah, ini coba ini kerjain ya, kalau bisa kerjain ini. Ini dibalik-balik aja nih. K-nya dicari dulu, T setengahnya nanti dapat. K-nya dari mana? Dari persamaan ini. T-nya diketahui 2 tahun. Ya. A0-nya berapa? A0-nya 1, A-nya 0,953. Ya. Ini kalau dibalik ininya kan jadi positif. Ya. Maka K-nya bisa dicari. Ya. Ini kalau ini soal-soal anak sekolah theoretical chemistry, anak-anak kimia yang supaya kelihatan pintar apa enggak. Kalau kalian nggak usah dikasih yang kayak gini, kalian suruh nyari aja umurnya berapa. Itu aja. Semuanya udah diketahui. Ya, kenapa? Ya untuk apa? Ya, kalian bukan mahasiswa kimia kok. Ya. Tapi ini kalau mau tahu juga boleh lah sebagai contoh yang lain. Ya. Nah, sekarang apa lagi? Radioaktif yang unsur berat tadi. Ya, nah kalau tadi cuma 2 neutron. Nah kalau 140 neutron gimana? Oh gede sekali itu, apalagi kalau beratnya 1 kilo. Ya. Nah, makanya itu dipakai untuk, nah itu tadi yang catatan kuliah yang tadi itu yang saya berikan itu menggambarkan berapa ton misalnya untuk menghasilkan sekian gigawatt dibandingkan misalnya batu bara. Oh kalian nggak akan bisa bayangin itu ya, gigawatt seperti itu atau megawatt seperti itu cuma berapa ton, berapa kilo uranium dibandingkan dengan kalau batu bara ya. Batu bara 1 Kalimantan tuh dikuras cuma bisa untuk mengisi Python, tahu nggak? Dikuras semuanya tuh paling-paling itu ya. Apalagi kalau dikuras untuk nanti tuh yang katanya mau bikin di Balongan tuh berapa? 30 gigawatt atau berapa? Nggak mungkin lah. Indonesia cita-citanya muluk-muluk, kalau nggak pakai nuklir nggak mungkin. Ya. Tapi orangnya ribut, oh nuklir begini, nuklir begini. Yang nuklir brengsek itu kan karena sogoannya brengsek. Ya. Nah, yang Anda harus ingat selalu banyaknya atom per mol adalah 6,023 kali 10⁻23. Itu sebelum Anda belajar reaksi termonuklir. 1 mol 6,02 kali 10⁻23 atom. 1 atom energinya berapa? Nah itu yang 1 atom energinya berapa? Ini yang Anda harus selalu ingat. Ya. Ingat bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Ya. Dalam mol. Ya. Itu Anda yang harus selalu ingat. Ya. Ingat kuliah 1 mol 6,02 kali 10⁻23. Ya. Jadi kalau misalnya atom itu uranium, 1 kilogram uranium ada
1/235 berat molekul mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Ya. Lihat bilangan Avogadro. Energi satu atom sama dengan berapa? Energi satu atom itu kira-kira 200 mega elektron volt. Ada juga yang dihitung, kalau di sini dihitung. Ya. 0,1 atom, ya. Satu atom itu kilogram, sama dengan mc kuadrat, ya tinggal dihitung aja energi satu atom itu berapa, ya. Satu atom, ya. 1,6 kali 10 pangkat min 27 kilogram kali c kuadrat. C kuadratnya itu adalah kecepatan cahaya. 1,6 kali 10 kalau dihitung begitu. Tapi ada yang bilang 200 mega elektron volt. Ya boleh. Sebetulnya 930, tapi efisiensi dari reaktor itu 40%. Jadi kira-kira energi satu atom itu 900 mega elektron volt. Ya. Tapi karena itu ada yang bilang begitu. Ya, energi satu atom, ya, segini. Berapa mana dia? Ini. Wah. Nggak kelihatan ya? Dengan mc kuadrat. Kalau 1 kilo, 1/235 kali ini. Kalau satu atom, segini aja, mc kuadrat. 1,6 7 kali 10 pangkat min 27 kali itu 3 kali 10 pangkat berapa? 8 kuadrat. Mana tadi yang saya tulis? Nih. Ya, sama dengan energi satu atom, sorry. Tuh. Energi 1 kilogram
235. Ini karena ada selisih dari ini, kanan dikurangi kiri ya, ingat ya, kehilangan energi masanya ya, jadi segitu ya. Nah itu ya, energi 1 kilogram uranium segini, itu aja ya. Kalau 1 atom segini, kalau 1 kilogram ya 1/235 kali ini. Ya. Kalau dari defect massa berkurang segini ya. Massa yang hilang. Selama disintegrasi. Nah, ini kalau nggak nulis di papan tulisnya ya kayak gini jadinya. Oke, itu ya. Jadi massa yang hilang itu segitu. Kalau uranium membelah menjadi unsur-unsur kecil yang lebih stabil, maka N per P-nya mengarah ke arah 1. Ya. Tapi ada massa yang hilang tuh selama dia membelah menjadi strontium, xenon, ya. Menjadi strontium dan xenon ada yang hilang tuh, ya. Yang hilang sekitar 0,184. 0,184 itu gede itu. Kalau 1 kilogram uranium setara dengan energi yang sebesar itu. Ya. Energi yang sebesar itu. Ada lagi juga contoh yang lain kalau membelah jadi apa? Enggak ada ya. Kalau membelah jadi itu. Nah sekarang kalau membelah jadi ini gimana? Ini pertanyaannya. Delta M-nya berapa nih? Halo? Delta M-nya berapa? Sebelum kita tutup. Anda harus mulai bisa membayangkan. Berapa? Berapa Mas? Ambil aja yang di atas itu berapa? Delta M-nya yang hilang. Massa inti kan yang reaksinya kan reaksi inti. Intinya yang hilang berapa? 96 tambah 135 tambah berapa? 8. Dikurangi berapa? 1 238 dia. Sama dengan berapa? Berapa tuh, Mas? 238 tambah 1 kurangi berapa? Kurangi tadi kemana? Kurangi berapa? 96
dikurangi 135 dikurangi 8. Kok kacau sih? Ini berapa nih? 96 tambah 135 tambah berapa lagi? 8. Kok kacau sih? 96 tambah 135 tambah 8 dikurangi 238 kurangi 1. Kok 0? Berarti ke 9 ini. Ini berapa ya? Coba. Benar ya? 234, 241. Betul nggak? Berapa Mas? Coba tolong. Iya betul Pak. Berapa? 96 tambah 135 tambah 8. Oke. Berarti ini ada yang salah saya. Berarti ini ternyata rata-rata berat molekulnya itu bukan 96 tapi 95,93. Jadi berarti 95,93. Itunya 134. Jadi itu massa yang hilang. Koma 90. Delapan kali 1,007 dikurangi 1,007 tambah 238,05. Ya itulah. Kanan kurangi kiri. Ternyata masanya yang diperoleh segitu. Berdasarkan penemuan itunya. Ya ini percobaan soalnya ya. Nah, hitung berapa unit? Ya kira-kira 0,18 unit lah. Ya. Iya, produk kurangi reaktan. E sama dengan delta M C square. Oke. Nah. Ya. C-nya berapa?
Ya, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ya, itu ya. E-nya segitu, satu atom ini. Untuk satu atom. Untuk satu atom uranium. Ini untuk satu atom uranium 238. Ya, bentar ya, 1 menit. Maka untuk 1 kilogram uranium, (238) uranium, mana dia tadi? 1/238 kali apa? Kali berapa? Banyaknya atom? 1 mol 238 gram segitu. Tapi kalau 1 kilogram berarti ada berapa? 1000 per 2000. 1000 gram kan per 238 kali berapa? Halo? Kali 6,02, banyaknya atom kan? Ada atomnya segitu. Atom. Nah, energi satu atom tadi mana? Ini slide nomor berapa nih? Slide nomor 24. Tadi ada kan? Slide nomor berapa tadi? Nah itu. Ya. Ini slide nomor 2 berapa? Ini slide nomor berapa? 22. Ini tadi slide nomor 24. Lihat slide 22. Maka energinya adalah segitu. Kalikan 6,02 kali 10 pangkat 3. Sama dengan X. Ya, energinya adalah X dikali itu 1000 per 238 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, pas jam 7. Udah lewat 6 menit. Oke ya, nanti saya kirim ini. Kalian tata sendiri ya. Oke. Di ini dulu. Di apa? Screenshot dulu ya. Oh, lumayan 18. Akhirnya. Oke. Oke, makasih ya. Selamat malam. Nanti minggu depan kita kirim juga. Ya.
Ya, ya, oke ya, sama-sama, ya.